Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Sep Kurniawan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi komputasi teknik di industri, di mana aplikasi komputasi teknik ini adalah dalam penentuan diameter pemipaan dalam sistem refrigerasi yang pernah saya lakukan desainnya, tetapi tidak melakukan dengan aplikasi komputasi teknik yang dibuat sendiri. Dalam sistem pemipaan air blast freezer, tentunya desainnya yang awal adalah menerima data layout, panjang kali lebar kali tinggi ruangannya, kemudian juga memperoleh informasi mengenai bahan dan tebal insulasi yang dipakai, kemudian memperoleh data produk, apa yang akan dilakukan atau akan dibekukan oleh ABF tersebut. Misalnya produknya daging sapi, kemudian mau di temperatur berapa ruangannya, kemudian berapa temperatur evaporasinya, berapa temperatur kondensasinya, kemudian berapa lama untuk dilakukan dari ketika masuk produk itu sampai keluar menjadi beku dalam waktu berapa jam. Nah, setelah data itu diperoleh, maka dilakukan perhitungan cooling load. Dalam perhitungan cooling load, kita juga memperhitungkan safety factor. Biasanya dalam industri pakai safety factornya 10%. Kemudian melakukan penyeleksian peralatan mesin dan aksesorisnya serta besaran atau ukuran dari pemipaan yang menyambungkan antara peralatan mesin yang kita gunakan. Misalnya kompresor ke kondensor, ukuran pipanya berapa, kemudian dari kondensor ke high receiver, dari high receiver itu masuk misalnya ke intercooler, dari intercooler itu masuk ke sas drum, dari sas drum masuk ke evaporator, dari evaporator masuk sas drum, gasnya diisap oleh kompresor, kemudian terus dari kompresor, kemudian gasnya ditekan, didischargekan melalui intercooler lagi, dari intercooler diisap lagi oleh kompresor, kemudian ditekan kembali oleh kompresor menuju kondenser. Nah, ketika melakukan desain ABF ini, aplikasi untuk menghitung cooling load secara digital atau software itu banyak tersebar di open source. Jadi kita bisa menggunakannya. Misalnya Calcrete, kemudian Danfoss, kemudian beberapa maker kompresor itu juga membuat aplikasi untuk perhitungan cooling load. Tetapi pada kesempatan ini saya menggunakan masih dalam bentuk Excel karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh saya pada saat itu. Kemudian kebutuhan untuk bisa membuat coding dan software dapat membantu dalam mendesain ABF secara cepat. Tentunya ini harus dipelajari secara termodinamika. Kemudian pada pembahasan kali ini saya memfokuskan ke desain untuk menentukan dimensi pemipaan sistem refrigerasi. Nah, layoutnya sudah saya peroleh. Kemudian ini juga sebenarnya sudah diaplikasikan di salah satu perusahaan di Bekasi. Ini ada luasannya 5 kali 6 kali 4. Kemudian ada unit coolernya, kompresornya, kemudian kondenser, kemudian vessel atau tangki-tangki amoniak gitu. Kebetulan di sini yang kami gunakan pada saat pembuatan ABF ini adalah menggunakan
refrigeran amoniak dengan sistem yang kita gunakan adalah gravity flooded. Kemudian ini adalah hitungan cooling load-nya, calculation yang tadi saya informasikan menggunakan Excel. Kapasitasnya setelah dikali safety factor itu sekitar 59 kW. Dengan temperatur ruangan minus 35, dan produk yang masuk itu di temperatur 10 degree Celcius. Kemudian kapasitas dari ruangan ABF ini adalah 4 ton dalam 8 jam. Nah, kemudian dari perhitungan itu baru kita menentukan sistemnya. Jadi menseleksi mesin yang kita akan gunakan. Kita menggunakan ini misalnya kompon kompresor refrigeration dari merek Mycom, kemudian ada kondensernya, ada high receivernya, kemudian ada intercoolernya, ada SAS drumnya, dan ada unit coolernya. Nah, tentunya permesinan yang sudah diseleksi, kemudian dipilih dan ditentukan, tentunya harus disambungkan dengan pemipaan. Dan pemipaannya sudah saya tentukan nilai-nilai atau dimensinya pada sistem pemipaan ini. Dengan menggunakan perhitungan yang biasa saya gunakan, menggunakan aplikasi dari salah satu brand, yaitu kita menggunakan aplikasi Cool Selector dari Danfoss. Ini aplikasi program komputasi yang ada di internet, sehingga kita bisa memilih atau menentukan berapa ukuran atau diameter dari pipa yang kita akan pasang dalam sistem itu. Sebagai contoh misalnya penggunaan Cool Selector Danfoss untuk area dari SAS drum menuju kompresor atau ini suction line-nya. Itu setelah kita memasukkan data-data dari cooling load, TE, TC, kemudian sistemnya amoniak, kemudian pakai gravity flooded, maka diperoleh ukurannya 80A. Sehingga kami tentukan 80A. Kemudian untuk bagian discharge-nya juga dengan menggunakan Cool Selector kita bisa dapat menentukan, yaitu pada pemilihan ini kita menggunakan di sini ada ukurannya 50A, jadi kita gunakan 50A, sehingga pada area discharge itu kita menggunakan pemipaan 50A. Nah, seiring perjalanan saya mengikuti perkuliahan mengenai komputasi teknik, kemudian dengan berbekal pengetahuan mengenai termodinamika dan juga melakukan komunikasi dengan sistem artificial intelligence yang sekarang sudah mewabah, katakanlah mewabah, itu kita coba berkomunikasi dengan ChatGPT dengan memberikan data-data kepada ChatGPT untuk melakukan suatu hitungan atau rumusan penentuan besaran pipa dalam sistem refrigerasi amonia gravity system. Misalnya kapasitas sistemnya 59 kW, refrigerannya amonia, kemudian ChatGPT memberi informasi bahwa aliran idealnya itu sekitar 0,5 sampai 1,5 meter per detik. Nah, kemudian sifat termodinamikanya tentunya ChatGPT akan mencari di source-nya dia gitu, termasuk dengan properti amonianya. Nah, kemudian ChatGPT juga setelah saya berkomunikasi dengan ChatGPT, maka ChatGPT memberikan perhitungan aliran massa refrigerannya atau M-dot-nya berapa. Nah, rumus M-dot-nya itu adalah sama dengan Q per halaten misalnya ini.
Nah, sehingga diperoleh bahwa flow rate-nya atau aliran massa refrigerannya atau M.nya itu sekitar 0,0473 kg per second. Nah, kemudian juga ChatGPT memberikan perhitungan untuk laju aliran volumetrik atau V-dot-nya. Nah, V-dot-nya, laju alirannya atau volumetric displacement-nya itu ditampilkan dengan rumus V-dot sama dengan M.dot dibagi rho. Nah, rho itu adalah rho densitas amonia pada saat tekanannya sekitar plus 35 degree C. Jadi sehingga diperoleh misalnya 681 kg per meter kubik, sehingga diperoleh laju aliran volumetriknya 6,94 kali 10 pangkat min 5 meter kubik per second. Ini. Kemudian tentukan diameter pipa. Nah, ChatGPT memberikan informasi bahwa A-nya itu dengan rumus yang mereka buat atau dia buat gitu. Jadi diameternya itu diperoleh sekitar 9,4 mm. Dari 9,4 mm atau 10 di pasaran itu pemipaan diameter dengan 10 mm itu jarang dipakai. Sehingga kalau kita memperhatikan nantinya ada perubahan atau variasi kecepatan dan penurunan tekanan, maka nilai 10 mm yang diameter yang berada di pasaran itu akan kita naikkan satu step ke atas. Biasanya kami lakukan begitu sehingga dipilihlah yang berdiameter 15 mm atau setengah inch. Ya. Atau bisa dinaikkan menjadi 20 atau 3/4 ini. Tergantung dari panjang pemipaannya. Nah, itu biasanya ada kewenangan dari seorang engineer yang mendesain berapa sebenarnya diameter pipa yang harus digunakan. Tetapi dari perhitungan ini kami bisa menentukan untuk berapa ukuran pipanya. Nah, kemudian saya berkomunikasi langsung lagi dengan ChatGPT dengan menyatakan bagaimana dengan coding HTML-nya supaya kita atau saya akan dengan mudah memasukkan data, kemudian nanti akan menghasilkan suatu selection berapa sebenarnya ukuran yang diperoleh dari perhitungan tersebut. Dan kami memperoleh coding HTML-nya. Ini misalnya untuk kode suction line kalkulator. Nanti tampilannya seperti ini, suction line diameter kalkulator. Kita bisa mengisikan nilainya, cooling capacity-nya berapa, entalpinya berapa, entalpi di liquidnya berapa, density-nya berapa, velocity-nya berapa, sehingga nanti pilihannya akan didapat. Misalnya dalam hal ini pipa diameternya itu 73,54 mm. Nah, kalau 73,54 di pasaran itu tidak ada, kalau bisa dinaikkan menjadi 80A atau 100A. Jadi berdiameter 80 atau berdiameter 100. Nah, itu yang dilakukan untuk suction line diameter. Saya juga mencoba berkomunikasi kembali dengan ChatGPT dan didapatlah kode di chat line kalkulator yang saya lakukan. Kemudian tampilannya seperti ini. Saya coba juga untuk kode pipe diameter untuk dari high receiver ke intercooler. Tampilannya seperti ini. Dan yang terakhir saya coba menggunakan meminta kepada ChatGPT untuk dibuatkan kode intercooler pipe to evaporator dalam bentuk HTML. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, dari apa yang didapat dari kode HTML-nya, ini setelah saya coba melakukan pengecekan dengan sistem pemipaan yang sudah saya buat,
dan sudah terpasang, ini memang masih kasar hasilnya, artinya perlu dilakukan penghalusan atau perlu dilakukan finishing touch sehingga nanti program yang saya buat atau program yang dilakukan bersama-sama dengan ChatGPT itu dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Demikian yang saya jelaskan untuk penggunaan atau pemilihan besaran pipa yang digunakan dalam sistem pemipaan air blast freezer sebagai pemenuhan tugas komputasi teknik pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.